Nabi Adam alaihi salam merupakan nabi dan juga manusia pertama yang bergelar khalifah pertama Allah yang dimuliakan dan ditinggikan derajatnya menjadi nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak cucunya agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka di antara mereka ada yang taat dan ada pula yang enggan. Nabi Adam alaihi salam mulanya ditempatkan di syurga tetapi telah diturunkan ke bumi bersama istrinya, Hawa, karena mengingkari perintah Allah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, langit, dan malaikat-malaikatnya, Allah Maha mencipta pula sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi serta memeliharanya. Para malaikat ketika dihabarkan oleh Allah akan kehendaknya menciptakan makhluk itu, mereka risau sekiranya kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu akan menyebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang dilakukan oleh mereka tanpa disedari. Berkata mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Allah berfirman pada penghujung ayat 30 surah Al-Baqarah untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Kemudian, diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Ketika semua makhluk syurga sujud kepada keagungan Allah itu, iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah karena merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam. Demikian halnya adalah disebabkan iblis diciptakan dari unsur api sedangkan Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Kebanggaan dengan asal-usulnya menjadikannya sombong dan tidak layak untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun telah diperintah oleh Allah. Disebabkan oleh kesombongan, kebongkakan dan keengganan melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari syurga dan mengeluarkannya daripada barisan malaikat disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, dia telah dijamin sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima hukuman Tuhan itu dan dia hanya bermohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal sehingga hari kemusnahan alam. Allah memperkenankan permohonannya itu. Tanpa berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, dia sebaliknya mengancam akan menyesatkan Adam, sebagai punca terusirnya dia dari syurga, dan akan datang kepada anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan mengikutinya menempuh jalan yang sesat. Kemudian, Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu sambil melaknatnya. Allah berkata bahwa iblis tidak akan berjaya menyesatkan hambanya yang beriman dengan sepenuh hati. Iblis mulai bertindak sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari syurga akibat keengganannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan hasad dengki terhadap Adam yang menjadi penyebab sehinggakan dia dikutuk dan dilaknat selama-lamanya serta tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mula menunjukkan rancangan untuk menyesatkan Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia. Dia menyatakan kepada mereka bahwa dia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Pelbagai cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa dia betul-betul jujur dalam nasihat dan memberi petunjuk kepada mereka. Dia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah yang diberi nama buah kuldi yang ditunjukkan itu adalah karena dengan memakan buah kuldi itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangi pujukan itu dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang itu dan indah nian bentuk buahnya serta lazat rasanya. Akhirnya termakanlah pujuk rayu yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan melanggari larangan Tuhan. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud,
Tidakkah aku mencegah kamu daripada mendekati pohon itu dan memakan buahnya, dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata? Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu, sadarlah mereka bahwa mereka telah melanggari perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan serta dosa besar. Maka mereka menyesal dan berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami telah menganiayai diri kami sendiri dan telah melanggari perintah MU karena terikut pujukan iblis. Ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami," kata Adam. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampunkan perbuatan yang mereka telah dilakukan. Hal ini demikian telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian mereka terhadap peringatan Tuhan mengenai iblis. Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan akan berjaga-jaga daripada tertipu lagi oleh iblis serta akan berusaha agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Allah telah memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Berfirmanlah Allah kepada mereka, "Turunlah kamu ke bumi, sebahagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan." Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di syurga. Mereka harus menempuh hidup di dunia ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat serta tabiat yang berbeza-beza serta warna kulit dan kecerdasan otaknya. Umat manusia akan hidup berkelompok dan menjadi suku-suku serta bangsa-bangsa yang mana salah satu akan menjadi musuh yang lain dengan saling bunuh-membunuh, aniaya menganiaya dan tindas menindas, sehingga Allah mengutuskan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya untuk memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus untuk menuju jalan yang diredainya dan kebahagiaan manusia di dunia dan Pengajaran yang terdapat dari kisah Nabi Adam. Bahwasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oleh otak manusia, bahkan oleh makhluknya yang terdekat, sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia, keturunan Adam, untuk menjadi khalifahnya di bumi, sehingga kan mereka seakan-akan keberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan makhluk lain daripada mereka yang sudah taat, rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan agungkan namanya. Bahwasanya manusia walaupun telah dikurniakan kecerdasan berpikir dan kekuatan fisikal dan mental, mereka tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan hilaf. Seperti mana yang telah terjadi pada diri Nabi Adam, walaupun baginda telah menjadi manusia yang sempurna dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga, ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu. Baginda telah lupa dan mengingkari perintah Allah kepadanya mengenai pohon terlarang itu dan mengenai iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah. Bahwasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidakkah sepatutnya mereka berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan mereka sadar akan kesilapan dan bertaubat serta tidak akan mengulanginya. Rahmat Allah dan maghfirahnya dapat mencakupi segala dosa yang dilakukan oleh hambanya kecuali syirik sekalipun dosa besar, asalkan diikuti dengan kesadaran bertaubat dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan bongkak selalu membawa kepada kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang turun dari singgasananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorang ketua malaikat dan diusir oleh Allah dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya sehingga hari kiamat karena kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya, sehingga dia menganggap dan memandang rendah Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintah.